Bab 2268, Rela berkorban. Di dataran besar wilayah barat, angin bergemuruh, pasir dan batu beterbangan. Teriakan Valentino pun tersebar jauh. Bertarung sampai mati. Dalam sekejap, hampir 300.000 prajurit Maple Pavilion yang tersisa langsung bersemangat. Bertarung sampai mati, tidak akan mundur. Bertarung sampai mati, tidak akan mundur. Hampir 300.000 prajurit Maple Pavilion berteriak dengan keras hingga mengguncang langit. Angin kencang bertiup ke wajah, mereka tetap saja tidak berkedip. Tatapan mata mereka terlihat tegas. Semua orang pun berteriak keras. Suara itu memekakan telinga. Satu demi satu teriakan ini menunjukkan tekad mereka yang teguh serta niat mereka yang ingin bertarung sampai mati. Setiap prajurit yang bersemangat tampak seperti rela berkorban. Semua beban di tubuh, selain peluru dan senjata api yang diperlukan, barang lainnya semuanya dilemparkan ke tanah. Bruk! Bruk! Semua beban telah dibuang oleh mereka. Sekujur tubuh mereka hanya terdapat pakaian yang dipakai, senjata api di tangan, serta kantong peluru yang dikenakan di pinggang. Hampir 300.000 orang berbaris rapi, kemudian dibagi menjadi pasukan yang tak terhitung jumlahnya berdasarkan cabang kemiliteran. Esti! Ketika melihat pemandangan ini, banyak orang pun menarik napas dalam-dalam. Adegan ini benar-benar mengejutkan. Teriakan mereka yang memekakan telinga, aura mereka yang menakjubkan, sifat dominasi mereka yang rela berkorban. Ini adalah asosiasi Maple Pavilion. Ini adalah kualitas para prajurit Maple Pavilion. Tangguh dan gigih, berjuang sampai mati tanpa menyerah. Saat ini, bahkan para bandit wilayah barat pun merasa ketakutan. Jika pasukan harimau serigala yang ganas ini menyerang dengan sekuat tenaga, seberapa mengerikan kekuatan yang akan mereka keluarkan? Apakah sepadan untuk bermusuhan dengan sekelompok pasukan ganas seperti mereka? Banyak bandit wilayah barat diam-diam berpikir dalam hati. Namun, masalah telah berkembang sampai situasi ini. Hubungan antara kedua belah pihak sudah berlawanan. Sehingga, pasti harus ada yang menang dan yang kalah. Karena tidak satu pun dari mereka yang akan mundur sedikit pun. Mereka semua punya alasan untuk bertarung. Karena itu, pertempuran ini harus dilakukan. Ketua Negan, apa yang harus kita lakukan? Beberapa ketua muda di belakang Negan menanyakan pemikiran Negan. Pada saat ini, aura kuat yang dipancarkan oleh asosiasi Maple Pavilion benar-benar mengejutkan mereka. Ketika menghadapi pasukan seperti itu, mereka sama sekali tidak bisa mengambil keputusan, juga tidak berani memerintah dengan mudah. Karena itu, mereka semua menaruh harapan pada Negan. Terlepas dari karakter Negan, saat ini, tidak ada yang lebih cocok untuk menjadi komandan selain dia. Negan menggertakkan giginya, lalu mendengus dingin sambil berkata, "Untuk apa kalian melihatku? Katakan pada bawahan kalian untuk bertarung sampai mati. Dengan begitu, kita mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kalau ada yang bertindak curang di belakang, begitu kita kalah, semua orang tetap akan mati. Jadi, aku tidak perlu mengatakan lebih banyak mengenai pilihannya lagi." Aura kuat yang dikeluarkan asosiasi Maple Pavilion saat ini, serta tekad yang mengejutkan itu, membuat Negan tidak bisa berkata-kata. Jadi, Negan juga menaruh harapannya pada semua bandit wilayah barat. Dalam pertempuran kali ini, tidak peduli pihak mana yang terkalahkan, tetap tidak akan ada yang berakhir baik. Ketua Negan, sebenarnya apakah kamu melihat istrinya? Kalau kamu melihatnya, kembalikan saja padanya. Tidak pantas untuk menciptakan begitu banyak korban jiwa demi seorang wanita saja. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjalan mendekat, lalu menatap Negan sambil mengernyit. Negan menoleh untuk melihatnya, kemudian langsung mendengus dingin. Pria parubaya ini pasti bisa menempati peringkat 3 besar di antara kekuatan di wilayah barat. Ada lebih dari 50.000 orang di bawah komandonya. Dia juga memang memiliki pengaruh yang lumayan besar. Namun, Negan sama sekali tidak memedulikannya.
karena sebagian besar kekuatan di wilayah barat ini sangat meremehkan negara Nagun. Biasanya, ada juga banyak bandit wilayah barat yang pergi untuk mengganggu garis perbatasan negara Nagun. Akan tetapi, masih terdapat beberapa kekuatan yang tidak pernah melakukan hal semacam ini bersama mereka. Pria Parubaya ini adalah salah satunya. Lebih penting lagi, Negan adalah ketua saat ini, sehingga dia tidak peduli dengan pemikiran orang lain. Negan mendengus dingin, lalu menatap pria Parubaya itu sambil berkata, "Aku tidak perlu melapor kepadamu ketika melakukan sesuatu. Kalau kamu takut, kamu bisa pergi dengan orang-orangmu sekarang juga. Tapi, kamu harus mengerti satu hal. Kalau kami kalah, kalian juga tidak bisa kabur." Ya, benar. Kita sudah mati begitu banyak prajurit, hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Sama sekali tidak boleh dibiarkan. Asosiasi Maple Pavilion itu sudah sekarat. Segera, mereka semua akan dimusnahkan oleh kita. Setelah Negan selesai berbicara, banyak orang langsung menyetujuinya. Saat ini, situasi antara kedua belah pihak sangat bertentangan. Mereka adalah musuh, sehingga ada salah satu pihak harus mati. Saat ini, para bandit wilayah barat juga menjadi semakin berani. Apalagi, sekarang pihak Valentino berada di posisi yang merugikan. Mereka pasti harus mengejar kemenangan. Kami hanya merasa tidak layak melakukan pengorbanan sebesar itu karena seorang wanita. Ada beberapa orang yang berjalan kemari lagi. Mereka juga sepihak dengan pria Parubaya itu. Hei, apa maksud kalian? Biasanya, hubungan kalian paling baik. Sekarang, mereka malah bersama-sama kehilangan akal pada saat kritis. Ketika melihat orang-orang ini berjalan kemari, senyum sinis di wajah Negan akhirnya menghilang. Hatinya pun menjadi muram. Karena beberapa orang ini berperingkat sangat tinggi di antara semua kekuatan di wilayah barat. Total prajurit yang berada di bawah komando mereka setidaknya sebanyak 180.000 atau bahkan 200.000 orang. Sementara sekarang bandit wilayah barat hanya tersisa 400.000 orang. Jika Negan membiarkan mereka pergi, bagaimana dia bisa berperang? Karena itu, Negan tidak berani bertingkah terlalu kasar pada mereka. Negan hanya bisa menggunakan seluruh wilayah barat untuk menyanjung mereka. Pria Parubaya itu mengernyit sambil berkata dengan tenang. Aku sudah bilang kalau hal ini tidak sepadan. Apakah benar-benar sepadan untuk mengorbankan begitu banyak saudara demi satu orang saja? Kalau kamu benar-benar pernah melihat wanita dari negara Nagun itu, cepat serahkan dia pada Valentino. Negan menjadi semakin marah. Dia pun langsung berteriak pada beberapa pria Parubaya itu. Bagaimana dengan para prajurit yang meninggal sebelumnya? Setidaknya prajurit kita telah meninggal sebanyak 150.000 orang. Sekarang kamu malah menyuruhku untuk tidak berperang. Kalau begitu, wilayah barat akan menjadi apa? Bukankah kita akan menjadi lelucon di mata orang lain? Asosiasi Maple Pavilion juga sudah kehilangan banyak orang. Terlebih lagi, kamu harus tahu kalau hal ini terjadi karena kita. Apa yang akan kamu lakukan kalau istrimu ditangkap oleh seseorang, lalu orang itu tidak ingin melepaskannya? Pria Parubaya itu mendengus dingin. Nada bicaranya juga sedikit tidak senang. Setelah mengatakan hal tersebut, Negan langsung terdiam. Para ketua lainnya juga tidak bisa berkata-kata. Karena apa yang dikatakan pria Parubaya ini sangat masuk akal. Terlepas dari apakah Negan telah menangkap istri Valentino, ketika Valentino bertanya pada Negan, Negan bilang dia telah menangkapnya. Negan tidak hanya bilang dirinya telah menangkap Angel, tetapi juga bilang Angel sudah dibunuh olehnya. Dalam situasi seperti ini, siapa yang tidak kesal? Siapa yang tidak akan marah? Bab 2269, Pertikaian Internal. Jadi, pria Parubaya ini mengatakan bahwa hal ini dimulai karena Negan, ini benar-benar tidak berlebihan. Ketika memikirkan hal ini, beberapa ketua di sekitar pun merasa sedikit tidak senang. Jika bukan karena Negan bertindak sendiri, mereka juga tidak akan kehilangan begitu banyak prajurit. Lebih penting lagi, sebagian besar bandit wilayah barat yang baru saja meninggal adalah bawahan dari kekuatan-kekuatan kecil ini.
Karena tidak memiliki kedudukan di wilayah barat, mereka hanya bisa bergegas ke depan untuk menjadi umpan meriam. Terlebih lagi, jumlah prajurit mereka tidaklah banyak. Sekarang sejumlah besar prajurit sudah meninggal. Tentu, mereka akan merasa tertekan dalam hati mereka. Ada juga banyak orang yang mulai membenci Negan. Negan mendengus dingin dan langsung membentak. Karena Negan tidak ingin disalahkan. Bahkan jika Negan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masalah ini, dia juga tidak akan menanggungnya. Kalau tidak, jangankan menjadi penguasa wilayah barat, apakah Negan bisa mempertahankan kedudukan yang sekarang saja masih sulit dipastikan? Jangan katakan apapun lagi. Lagi pula, sekarang masalahnya sudah berkembang menjadi seperti ini. Sekalipun kita tidak bertarung, Valentino juga tidak mungkin akan berhenti. Aku rasa kalian semua sangat memahami hal ini. Setelah mengatakan ini, Negan menunggu jawaban dari semua orang. Semua orang langsung terdiam. Dalam situasi saat ini, Valentino tampaknya sudah bersiap untuk bertempur sampai mati. Takutnya, bahkan jika pihak wilayah barat berhenti bertarung, Valentino juga tidak akan berhenti. Pria paruh baya itu mengernyit pelan, lalu menatap Negan sambil berkata dengan datar. Jadi, kalau kamu melihat istrinya, serahkan sekarang juga. Selama kamu serahkan orangnya, hal ini masih ada ruang untuk bernegosiasi. Negan terdiam beberapa detik, lalu menjawab dengan cemberut. Aku tidak melihatnya. Pria paruh baya itu semakin mengerutkan keningnya, lalu bertanya. Tapi kamu baru saja bilang kamu melihatnya dan juga membunuhnya. Negan melirik pria paruh baya itu dan akhirnya menjelaskan. Aku hanya sengaja menyulut kemarahannya. Aku ingin memprovokasi mereka, lalu membiarkan mereka memasuki area ranjau. Mendengar ini, pria paruh baya itu menjadi semakin marah. Dia pun menegur Negan. Tindakanmu bagus sekali. Apa hasilnya setelah membuat Valentino marah? 150.000 orang meninggal. Negan, aku rasa kamu yang harus bertanggung jawab untuk hal ini. Kamu jangan bicara padaku dengan sikap seperti ini, karena aku adalah Negan. Sementara kalian semua, sekarang harus mendengar perintahku. Kalau tidak, apa kalian yang membawa orang untuk bertarung? Nada bicara Negan sudah sangat tidak senang, jelas terdengar sedikit kesal. Kak Valentino, apa yang terjadi? Sepertinya di sana terjadi pertengkaran. Saat ini, Mario dan lainnya yang sedang menunggu untuk menyerang, menghentikan gerakan mereka dengan sedikit ragu. Sial! Kalau begitu, kita manfaatkan waktu ini untuk menyerang saja. Chris memaki dan segera mengambil SMG. Tunggu dulu. Valentino buru-buru mengulurkan tangannya untuk menghentikan Chris. Kenapa? Chris sedikit tidak senang. Tampaknya, mereka lagi membicarakan sesuatu, mungkin hal ini berhubungan dengan Angel. Kita harus menunggu sebentar, menunggu mereka menegosiasikan sebuah hasil. Kalau kedua belah pihak terus bertarung, pada akhirnya kita yang akan mengalami kerugian juga. Valentino telah melihat situasinya dengan sangat jelas. Sehingga ketika dia melihat bandit wilayah barat sedang menegosiasikan sesuatu, dia pun meminta bawahannya untuk menyimpan alat tempur mereka untuk sementara waktu. Semua ini dilakukan untuk menemukan Angel. Jika bandit wilayah barat bisa mendapati sebuah hasil yang sempurna dan menyerahkan Angel, Valentino secara alami akan sangat senang. Mata Chris memerah. Dia menggertakkan giginya sambil berteriak. Walau mereka menyerahkan ke Angel, aku masih ingin bertarung. Kita telah kehilangan begitu banyak orang, mereka tidak boleh mati sia-sia. Valentino melambaikan tangannya sambil berkata dengan percaya diri. Aku tahu, selama Angel dapat diselamatkan, kita dapat mendiskusikan langkah selanjutnya dengan matang. Paling lama dalam 10 hari, aku bisa menghancurkan seluruh wilayah barat. Terlebih lagi, menghancurkannya dengan kerugian terminim. Setelah mendengar apa yang dikatakan Valentino, Mario, Chris dan beberapa ajudan saling bertatapan dan mengangguk kuat. Kata-kata Valentino terdengar sangat arogan, tapi mereka semua sangat mempercayainya.
Karena mereka sudah menyaksikan Valentino menggunakan waktu lebih dari sebulan untuk menaklukkan segitiga emas, wilayah selatan dan wilayah timur dengan kekuatan sendiri. Jika memberikan Valentino waktu yang cukup, wilayah barat benar-benar tidak ada apa-apanya di mata Valentino. Karena masalah kali ini lebih mendesak, jadi Valentino tidak punya waktu untuk merencanakannya dengan matang. Sehingga, dia hanya bisa menggunakan cara sembrono seperti ini. Baik, kalau begitu kita tunggu dulu. Chris mengangguk dan tidak berkata lagi. Saat ini, semua prajurit Maple Pavilion yang tersisa hanya diam dan menunggu perintah dari Valentino. Sementara itu, Valentino sedang menunggu bandit wilayah barat untuk menegosiasikan hasilnya. Kuncinya adalah melihat apakah hasil negosiasi mereka dapat memuaskan Valentino. Di sisi bandit wilayah barat, pria paruh baya itu menyela diskusi semua orang, lalu menatap Negan sambil berkata, "Aku hanya punya satu permintaan. Kalau kamu melihat istrinya, serahkan dia sekarang juga. Mengenai bagaimana bernegosiasi dengan Valentino, aku yang akan berbicara dengannya. Aku juga akan memberitahumu kalau aku tidak melihat istrinya. Terlebih lagi, aku merasa dia belum tentu punya istri. Mungkin saja dia sengaja menggunakan alasan ini untuk melenyapkan wilayah barat. Aku beritahu kalian, selama ada aku di sini, dia jangan harap bisa menaklukkan wilayah barat." Jawaban Negan bukan sedang menjawab pertanyaan mereka, melainkan sedang menjauhkan diri dari hal ini. Pria paruh baya itu menghela napas dalam hatinya. Mereka juga bukan baru saja bergabung dengan wilayah barat. Karena itu, mereka masih mengetahui karakter Negan. Negan tidak mungkin akan mengalah. "Bagaimana dengan kalian? Apa kalian pernah bertemu dengan istrinya?" Pria paruh baya itu berhenti sejenak, lalu menoleh untuk melihat ketua lainnya. Yang lain juga menggelengkan kepala mereka. Pria paruh baya itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya ketika melihat penampilan semua orang. Bahkan jika mereka telah menangkap Angel, mereka juga tidak akan mengakuinya, kan? Karena sejauh ini, pertempuran hari ini telah menewaskan lebih dari 200.000 orang dari kedua belah pihak. Sementara penyebab pertempuran ini adalah wanita yang bernama Angel itu. Saat ini, siapa yang berani melompat keluar dan mengakui bahwa dia telah menangkap Angel? Siapapun yang mengakuinya harus menanggung kesalahan ini. Terlebih lagi, tidak ada yang mampu menanggung tanggung jawab ini. Oleh karena itu, ketika pria paruh baya itu menanyakan pertanyaan ini, sama saja seperti sedang berbicara dengan tembok. Pria paruh baya itu terdiam selama beberapa detik. Karena merasa tidak rela, dia kembali bertanya. "Aku akan bertanya pada kalian untuk terakhir kalinya. Kalian yakin belum pernah melihat wanita bernama Angel itu, kan? Kalau kalian pernah melihatnya, akuilah dengan jujur. Aku akan memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi, kalau kalian tidak mau mengakuinya, tidak ada yang bisa memastikan apakah kita masih bisa hidup." Namun, semua orang mengangguk lagi. "Ketua, kamu jangan tanya lagi." Bab 2270, suasana yang sangat tegang. Sekarang, kita semua berada di sini dan persediaan di kamp juga diletakkan bersama. Kalau wanita itu benar-benar ditangkap oleh kita, sekarang dia pasti juga berada di sisi kita. Balas seorang pemuda dengan suara rendah begitu dia mendengar ucapan itu. "Benar, benar." Ucapan pemuda itu disetujui oleh banyak orang. "Kurangi omong kosongmu padaku. Ada banyak sekali kota perbatasan di wilayah barat. Apakah ada orang yang akan menyembunyikan Angel di sana? Biar ku beritahu, masalah ini pasti berhubungan dengan wilayah barat. Bahkan kalau kalian tidak tahu pun, bawahan kalian pasti tahu. Aku juga ingin memberitahu kalian bahwa pada saat itu, kalau masalah ini ketahuan, semua orang akan celaka. Bukan hanya Valentino tidak akan melepaskan kalian, tapi aku juga tidak akan melepaskan kalian." Pria paruh baya itu juga benar-benar kehilangan kesabarannya. Dia mendengus dingin dan berjalan ke tempat lain. "Sudahlah, jangan katakan hal-hal yang tidak berguna lagi. Ada begitu banyak orang di wilayah barat, tapi kita masih takut dengan asosiasi kecil seperti asosiasi Maple Pavilion. Sekarang,
Semua orang memasuki keadaan siap tempur. Perintah Negan langsung setelah dia mendengus dingin. Kalau sekarang pihak lawan berhenti menyerang, apakah kita bisa berhenti juga? Tanya seorang pria paruh baya pada Negan sambil mengernyit dan meraba dagunya. Dia tidak akan berhenti. Jangan naif. Melihat bahwa perang akan kembali dimulai, pria paruh baya itu ingin menghentikannya lagi. Api amarah pun membara dalam hati Negan. Tanpa disadari, dia meraih senjata apinya dengan sorot mata yang menyeramkan. Pria paruh baya itu menatap Negan dengan tatapan mendalam, lalu langsung berjalan ke paling depan. Valentino, aku ingin berbicara denganmu. Teriak pria paruh baya itu pada Valentino sambil berjalan ke depan para bandit wilayah barat. Hal yang membuat Valentino kebingungan adalah, pria paruh baya ini menggunakan bahasa Nagon. Valentino tidak terlalu banyak pikir. Setelah berpikir untuk sesaat, dia berkata, "Coba katakan, tidak peduli kamu percaya atau tidak, hal yang ingin kukatakan adalah, kami di wilayah barat benar-benar belum pernah melihat istrimu." Kata pria paruh baya itu sambil mengamati ekspresi Valentino dengan saksama. Seperti yang diduga, mendengar ucapan pria paruh baya itu, Valentino tersenyum sinis. Bahkan hantu pun tidak akan mempercayai ucapan pria paruh baya itu. Kalau begitu, coba beritahu aku, siapa yang menculik istriku? Tanya Valentino sambil melirik pria paruh baya itu. Kami tidak tahu karena kami tidak pernah melihatnya. Seharusnya kamu juga mengerti bahwa kami tidak mungkin membunuh dan melukai orang sebanyak ini demi seorang wanita. Kalau kami benar-benar pernah bertemu, sekarang kami pasti menyerahkan orangnya. Kata pria paruh baya itu dengan nada yang sangat tulus sambil menggelengkan kepalanya secara perlahan dan menatap Valentino dengan sungguh-sungguh. Namun, Valentino malah juga menggelengkan kepalanya. Tidak ada lagi artinya untuk mengucapkan kata-kata ini sekarang. Jika saat pertama kalinya Valentino membiarkan pasukan Rose berbicara dengan mereka dan orang-orang wilayah barat bersedia berbicara dengan baik dengan Valentino, lalu membiarkan Valentino menyelidiki tempat ini secara pribadi, pertempuran ini secara alami dapat dihindari. Namun, pada saat ini, kedua belah pihak sudah mengalami pertempuran besar dan sama-sama mengalami kerugian, tangan mereka juga sudah berlumuran darah satu sama lain. Bagaimana mungkin utang darah ini dilewatkan begitu saja? Hentikan omong kosongmu. Istriku diculik di wilayah barat, sedangkan dengan begitu banyak kekuatan di wilayah barat, kalian malah mengatakan bahwa kalian tidak tahu. Ada orang yang sedang bertempur untuk menangkap orang di hadapan kalian, tapi kalian sama sekali tidak mengetahui apapun tentang itu. Valentino mendengus dingin dan berteriak dengan sikap yang sangat kuat. Pria paruh baya itu langsung terdiam. Dia juga tahu bahwa apa yang disebut negosiasi ini sebenarnya tidak berarti. Kalau kamu memilih untuk mundur sekarang, kata pria itu. Mustahil. Sebelum pria paruh baya itu bisa menyelesaikan ucapannya, Negan dan Valentino menghentikannya secara bersamaan. Valentino belum menemukan Angel, jadi tentu saja dia tidak akan mundur dengan mudah. Sementara Negan juga tidak akan membiarkan Valentino dan pasukannya pergi begitu saja. Oleh karena itu, usul pria paruh baya ini hanyalah sebuah lelucon. Pertempuran ini harus dilaksanakan. Chris, siap-siap untuk bertarung, serang dengan sekuat tenagamu. Suruh pasukan tank untuk maju, pasang semua granat dan serang dalam satu putaran. Bunuh sebanyak yang bisa dibunuh. Penembak roket, semuanya serang dengan sekuat tenaga tanpa ragu-ragu. Bunuh sebanyak mungkin, lalu serang dengan senjata kalian. Bunuh mereka! Bunuh mereka! Mata Valentino melebar dengan penuh amarah. Dia tiba-tiba mengibarkan bendera perang sambil memberi beberapa perintah terucap. Hampir 300.000 prajurit Maple Pavilion yang tersisa, termasuk Dani dan para ahli bela diri pun mulai bergerak sesuai perintah Valentino. Der. Tank menderu terus-menerus sambil mengepulkan asap hitam. Satu demi satu penembak roket juga diletakkan di atas tanah. Peperangan akan segera terjadi, suasananya tegang.
Valentino berdiri di mobil pickup dan menyematkan bendera perang di mobil, lalu mengeluarkan pisau baja di pinggangnya. Hari ini, dia akan bertarung sampai akhir dengan pisau ini. Lihatlah betapa bulatnya gagang pisau ini. Tuanmu yang sebelumnya pasti membawamu bertarung selama jangka waktu panjang. Sejak Paman Evan memberikanmu padaku, aku belum pernah mempertemukanmu dengan darah. Hari ini, aku akan membuatmu kenyang dengan darah musuh. Gumam Valentino pada pisau baja di tangannya seolah-olah dia sudah menggila. Selesai berbicara, Valentino mengangkat lengannya secara perlahan dengan ujung pisau mengarah ke arah langit. Pisau baja itu perlahan-lahan diangkat hingga menunjuk ke arah langit. Cahaya matahari yang bersinar mengenai tubuh pisau itu dan seketika memantulkan cahaya yang menyilaukan. Valentino seperti sedang memegang sebuah pedang kesatria yang bisa memotong langit dan bumi, terlihat sangat bersinar. Selain itu, dia berdiri tegak di atap mobil, terlihat makin garang dan perkasa. Semua prajurit Maple Pavilion mengangkat kepala mereka dan menatap pisau baja di tangan Valentino. Saat Valentino mengayunkan pisau baja itu, mereka langsung menyerang secara bersamaan. Para bandit wilayah barat juga tanpa sadar menatap pisau di tangan Valentino. Ini! Pria parubaya yang sedang berbicara dengan Valentino seketika tercengang, lalu tanpa sadar dia bergumam pada dirinya sendiri. Ini! Pisau ini, bab 227111000 bala bantuan. Awalnya, pria paruh baya itu melebarkan matanya, lalu dia menyipitkan matanya dan melihat ke arah pisau di tangan Valentino lagi. Namun, pada saat ini, pisau baja di tangan Valentino memantulkan sinar yang sangat menyilaukan dan terlihat seperti sebuah bola lampu, sehingga sulit bagi orang untuk melihatnya dengan jelas. Pria parubaya itu berhenti sejenak, lalu dia melangkah maju. Duar! Duar! Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari kejauhan. Suara ledakan sekeras guntur itu seketika memekakan telinga semua orang. Semua orang di sisi Valentino dan Negan pun merinding. Duar! Kemudian, sebuah proyektil yang mengerikan meledak di kamp asosiasi Maple Pavilion. Duar! Hampir 20 prajurit Maple Pavilion seketika terlempar ke udara. Sedangkan pasir, kerikil dan tanah yang beterbangan juga tersebar kemana-mana. Kak Valentino! Teriak dua prajurit Maple Pavilion. Valentino juga bereaksi sigap, dia langsung jatuh telungkup di dalam mobil. Syur! Pasir dan kerikil beterbangan di udara, lalu melayang secara perlahan. Dari kejauhan, terlihat seakan-akan ada seorang prajurit Maple Pavilion yang sedang menyalakan sinyal asap. Secara bersamaan, asosiasi Maple Pavilion dan bandit wilayah barat tercengang. Ada apa ini? Ada pihak yang tidak setuju dengan ucapan mereka, sehingga langsung menembak asosiasi Maple Pavilion. Jelas-jelas itu bukan bala bantuan asosiasi Maple Pavilion. Karena itu bukan bantuan untuk asosiasi Maple Pavilion, artinya itu adalah bantuan untuk bandit wilayah barat. Namun, sekarang, Negan juga kebingungan karena dia benar-benar tidak tahu bala bantuan apa yang masih dimiliki wilayah barat. Oleh karena itu, pada saat ini, meskipun asosiasi Maple Pavilion agak kacau, Negan juga tidak berani memerintahkan serangan dengan mudah. Dia ingin mengetahui keadaannya terlebih dahulu sebelum memutuskan langkah berikutnya. Kak Valentino, bagaimana keadaannya? Chris tampak bingung, lalu dia menggerakkan tubuhnya secara perlahan sambil mengamati arah datangnya proyektil tadi. Namun, pada saat ini, mereka sama sekali tidak melihat bayangan siapapun. Itu bukan orang yang kamu atur? Tanya Valentino dengan curiga sambil telungkup di dalam mobil. Bukan, semua orang di pihak kita sudah tiba, jadi sudah tidak ada orang lain lagi. Jawab Chris sambil menggelengkan kepalanya dengan kebingungan. Mario? Valentino menoleh dan menatap Mario. Chris bertanggung jawab atas segala urusan luar negeri, sedangkan Mario mengurus semua urusan dalam negeri. Jadi, jika masih ada bala bantuan,
tentu saja itu diatur oleh mereka berdua. Namun, jika mereka tidak membuat pengaturan apapun, Valentino kira-kira mengerti bahwa ini pasti merupakan dukungan untuk bandit wilayah barat. Sial, jelas-jelas itu bukan orang kita. Aku benar-benar tidak kenal dengan orang bodoh yang akan menyerang orangnya sendiri, kata Chris sambil menggertakkan giginya setelah dia berpikir sejenak. Valentino juga berdiri dari mobil secara perlahan dan melihat 20 orang yang terluka karena ledakan itu. Di antara mereka, ada 3 prajurit Maple Pavilion yang bahkan tidak sempat berteriak dan langsung meninggal di tempat karena terluka parah. Valentino menggertakkan giginya. Untuk sementara, dia hanya bisa menahan amarah dalam hatinya. Pada saat ini, dia bahkan tidak tahu siapa lawan mereka, jadi dia bahkan tidak tahu pada siapa dia harus melampiaskan amarah ini. Valentino dan para bandit wilayah barat sedang menunggu kemunculan orang tersebut. Tidak lama kemudian, asap dan debu berterbangan di daerah perbukitan itu. Dilihat dari asap dan debu yang berterbangan, bisa ditebak bahwa jumlah orang yang datang pasti banyak. Kak Valentino, melihat situasi di seberang, sepertinya setidaknya ada lebih dari 80.000 orang, kata Mario sambil mengernyit. Hatinya dipenuhi keterkejutan. Valentino juga menyipitkan matanya. Siapa yang datang dari seberang? Derap, 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 derap. Suara langkah kaki terdengar makin jelas. Debu dan asap yang berterbangan dari tanah juga tanpa hentinya berputar di udara. Akhirnya, seorang pemuda berjalan ke titik tertinggi daerah perbukitan dan memasuki garis pandang semua orang. Proyektil tadi seharusnya berasal dari tempat ini. Kemudian, satu demi satu prajurit berseragam tempur pun melangkah keluar secara perlahan. Saat Valentino melihat wajah orang-orang ini, hatinya kembali dipenuhi kebingungan karena ada banyak sekali orang yang terlihat seperti orang negara Nagon. Mengapa bisa ada orang negara Nagon di tempat ini? Apakah pasukan ini berasal dari negara Nagon? Pada saat ini, banyak pikiran seketika muncul dalam benak Valentino. Jika mereka orang negara Nagon, apakah dia sendiri masih memiliki kekuatan di negara Nagon yang belum datang? Atau apakah orang-orang ini diatur oleh Hanaga atau Reza? Namun, jika orang-orang ini diatur oleh Hanaga, apakah tembakan pertama orang-orang ini akan ditujukan pada asosiasi Maple Pavilion? Tidak mungkin pandangan mereka tidak jelas karena sisi Valentino dan sisi bandit wilayah barat jelas-jelas sangat berbeda. Tidak mungkin mereka salah mengenal orang. Oleh karena itu, sekarang Valentino benar-benar kebingungan. Sedangkan orang-orang wilayah barat juga seketika merasa panik. Orang negara Nagon? Mengapa bisa ada begitu banyak orang negara Nagon di tempat ini? Apakah orang-orang ini benar-benar bala bantuan untuk Valentino? Negan melebarkan matanya, pikirannya kacau. Pada saat ini, di belakang pemuda itu, muncul banyak sekali prajurit. 30.000, 50.000, 80.000. Bahkan jika jumlahnya tidak mencapai 100.000 orang pun sepertinya jumlahnya berada di sekitar angka itu. Jika 100.000 orang ini adalah bantuan untuk Valentino, ditambah dengan jumlah orang-orang Valentino sekarang, orang-orang di pihak asosiasi Maple Pavilion pun bisa mencapai angka ke-400.000. Jumlah orang ini akan segera setara dengan bandit wilayah barat. Hal yang lebih penting adalah 100.000 orang yang baru tiba ini semuanya bersenjata lengkap. Bukan hanya peluru dalam senjata mereka masih terisi penuh, tetapi bahkan stamina mereka juga dalam kondisi penuh. Sedangkan prajurit Maple Pavilion dan bandit wilayah barat semuanya sudah kelelahan dan hanya didukung oleh keyakinan mereka. Di pihak manapun pasukan kekuatan baru ini bergabung, mereka akan membawa bantuan yang kuat. Namun, sayangnya, sebagian besar dari orang-orang ini adalah orang negara Nagon. Oleh karena itu, kemungkinan besar mereka adalah bala bantuan Valentino. Jika benar begitu, jumlah orang di pihak Valentino seketika akan menembus 400.000 orang. Pada saat itu, sepertinya tidak mungkin lagi bandit wilayah barat bisa mengalahkan asosiasi Maple Pavilion dengan mudah. Tuan Negan, bagaimana ini? Kita mungkin tidak bisa melawan mereka. Bukan mungkin, tapi pasti tidak bisa.
Bagaimana bisa datang orang sebanyak ini dari asosiasi Maple Pavilion? Sialan! Dari mana datangnya orang-orang ini? Coba lihat, di antara orang-orang ini bukan hanya ada orang negara Nagon, tapi ada juga orang negara Amari. Semua orang terus menebak. Dari mana datangnya orang-orang ini? Valentino merasa kebingungan. Negan juga tidak mengerti. Untuk sesaat, kedua belah pihak agak terdiam. Tidak ada yang mengatakan apapun yang menyinggung. Situasi di tempat hancur sepenuhnya karena pasukan 100.000 orang ini. Pada saat ini, di mana 100.000 orang ini berpihak sangatlah penting. Namun, baik Negan maupun Valentino, tidak ada yang berinisiatif untuk mengajukan pertanyaan itu. Astaga, lihatlah hal baik yang kalian lakukan. Bagaimana kalian bisa menembak meriam itu ke pasukan asosiasi Maple Pavilion? Seru pemuda yang berdiri di paling depan itu tiba-tiba. Bab 2272, mundur. Mendengar aksen bicara pemuda itu, Valentino makin yakin bahwa pemuda ini adalah orang negara Nagon. Aksen bicara kota makmur yang standar jelas bukan sesuatu yang bisa ditiru oleh orang luar negeri. Chris juga membuang napas dan bergumam pada dirinya sendiri. Fiu, apakah dia benar-benar orang negara Nagon? Sebelumnya, Chris masih mencurigai bahwa orang-orang ini datang dari negara Jawara karena penampilan orang negara Jawara sangat mirip dengan orang negara Nagon, sama-sama berkulit kuning dan berambut hitam. Sedangkan sekarang, begitu pemuda ini bersuara, banyak orang dari asosiasi Maple Pavilion pun tidak bisa menahan diri mereka dari menghela napas lega. Dia pasti orang negara Nagon. Wah, ternyata dia benar-benar penyelamat kita, kata seorang ajudan yang berada di belakang Chris dengan nada gembira. Banyak prajurit Maple Pavilion lainnya juga langsung merasa lega. Meskipun hampir 20 orang meninggal atau terluka karena ledakan tadi, pemuda itu juga sudah mengatakan bahwa itu adalah sebuah kecelakaan. Valentino Wijaya? Kamu Valentino, bukan? Selesai berbicara, pemuda itu menoleh dan menatap Valentino. Valentino agak menyipitkan matanya, tetapi dia tidak langsung merasa lega seperti prajurit Maple Pavilion lainnya. Valentino menatap pemuda itu, lalu terdiam untuk sesaat sebelum mengangguk pelan sembari menjawab. Benar, itu aku. Hahaha, aku sudah berusaha keras untuk menemukanmu. Sekarang, akhirnya aku menemukanmu. Aku benar-benar sangat terharu hingga aku hampir menangis. Pemuda ini tertawa terbahak-bahak, lalu berpura-pura menyeka air matanya. Dia tampak seperti seseorang dengan penyakit mental. Sialan! Apakah mereka benar-benar berteman? Tidak, dari nada bicara mereka, sepertinya mereka memang berteman. Kita harus mencari cara untuk mundur. Banyak ketua di wilayah barat mulai memikirkan cara dalam hati mereka. Ada juga banyak orang yang terus-menerus mengedipkan mata mereka pada bawahan mereka. Harus diketahui bahwa sebelumnya, asosiasi Maple Pavilion memiliki 100.000 orang lebih sedikit daripada bandit wilayah barat, tetapi mereka bisa terus melawan dan bertahan sampai sekarang. Mereka bahkan membuat para bandit wilayah barat mengalami kerugian yang begitu besar. Jika ditambahkan dengan 100.000 orang ini, daya tempur asosiasi Maple Pavilion sepertinya akan berlipat ganda dan bahkan lebih. Pada saat itu, apa yang bisa dilakukan bandit wilayah barat untuk melawan asosiasi Maple Pavilion? Untuk sementara waktu, banyak orang mundur. Bahkan Negan juga mengernyit sambil memikirkan alasan untuk mundur. Dia juga merasa bahwa orang-orang ini adalah bantuan untuk Valentino. Kalau begitu, dia tidak akan melanjutkan pertempuran ini lagi. Alasannya hanya satu, yaitu karena dia tidak bisa menang. Dalam menghadapi asosiasi Maple Pavilion yang sangat kuat, satu-satunya keuntungan para bandit wilayah barat adalah jumlah orang yang lebih banyak daripada asosiasi Maple Pavilion. Jika keuntungan ini juga menghilang, mereka pasti akan segera kalah. Valentino, aku sudah mencarimu dengan susah payah. Bukankah seharusnya kamu merasa terharu? Kata pemuda itu sambil menyeka sudut matanya dan menatap Valentino lagi. Terharu? Valentino agak mengernyit.
Dia menatap pemuda ini dengan ekspresi penuh arti. Sialan, kenapa ucapan orang ini begitu sarkastik? Dia orang kita atau bukan, sih? Kata Chris dengan dingin sambil menyentuh bagian belakang kepalanya. Betul. Aku memimpin orang sebanyak ini dan datang sejauh ini untuk membantumu. Bukankah seharusnya kamu merasa terharu? Kata pemuda itu dengan sungguh-sungguh sambil menatap Valentino. Kamu datang untuk membantuku? Dalam hatinya, Valentino masih merasa bahwa ada yang tidak benar. Ya, tentu saja aku datang untuk membantu kalian. Kalau bukan, untuk apa aku datang ke sini dengan begitu susah payah? Pemuda itu menganggukkan kepalanya dan tampak seperti sudah kembali ke normal. Kak Valentino, ini bala bantuan kita. Biarkan saja mereka datang, lalu kita bisa menyerang satu putaran untuk langsung membasmi bandit wilayah barat. Saran seorang ajudan asosiasi Maple Pavilion pada Valentino dengan suara rendah. Sedangkan semua bandit wilayah barat sudah siap untuk mundur. Mereka hanya menunggu kesempatan untuk langsung berbalik dan melarikan diri. Intinya, asalkan 100.000 orang yang dibawa pemuda itu bala bantuan Valentino, mereka tidak akan terus bertarung lagi. Bagaimana kamu akan membantuku? Valentino tidak terburu-buru untuk membiarkan pemuda ini membawa orang ke sisinya karena sampai sekarang, Valentino belum tahu siapa pemuda ini sebenarnya. Pemuda ini juga tidak melaporkan identitasnya, melainkan terus mengucapkan beberapa ucapan yang sarkastik. Jika dia dikirimkan oleh Hanaga atau Reza, dia pasti akan langsung melaporkan identitasnya terlebih dahulu, lalu mengeluarkan tokennya. Namun, pemuda ini tidak melakukannya. Hal yang lebih penting adalah pemuda ini sudah membunuh beberapa orang dari asosiasi Maple Pavilion dalam satu tembakan. Namun, dia sama sekali tidak terlihat malu atau menyesal. Apakah dia benar-benar datang untuk membantu Valentino? Tentu saja Valentino tidak percaya. Dia lebih memilih untuk tidak mendapatkan bantuan apapun. Dia juga tidak akan pernah memberikan kepercayaannya pada sekelompok orang yang tidak dia kenal. Valentino, omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? Coba katakan, bagaimana kamu ingin aku membantumu? Teriak pemuda itu tiba-tiba dengan ekspresi penuh amarah. Dia tampak seperti orang gila dengan suasana hati yang tidak stabil. Penampilan pemuda ini membuat prajurit Maple Pavilion dan bandit wilayah barat tercengang. Ini, ada yang tidak benar. Mendengar ucapan ini, Negan dan yang lainnya, yang awalnya hendak mundur, pelan-pelan berhenti. Apakah situasinya akan berbalik? Siapa kamu sebenarnya? Tanya Valentino dengan tegas sambil memelototi pemuda itu. Kamu benar-benar ingin tahu? Pemuda itu terkekeh, lalu berkata, Aku takut setelah kamu mengetahuinya, kamu akan menyesal. Valentino agak menyipitkan matanya, tetapi dia tidak membalas ucapan pemuda itu lagi. Pada saat ini, dalam benaknya, dia terus mengingat kembali hal-hal yang telah terjadi. Namun, setelah dia memutar otaknya pun dia tidak bisa mengingat kapan dia bermusuhan dengan orang lain. Ellen, musuhnya, sudah dibunuh. Adapun Rain sekarang juga sudah bertobat dan bekerja di kota Neo. Valentino sama sekali tidak bisa mengingat siapa lagi yang bermusuhan dengannya karena musuh-musuh yang dia temui di sepanjang jalan sudah dibunuh sebagian besar olehnya. Semua musuhnya sudah diberantas sepenuhnya. Namun, jika mereka bukan musuhnya, apa asal-usul orang-orang ini? Intinya, Valentino sama sekali tidak percaya bahwa orang-orang ini datang untuk membantunya. Baik ekspresi pemuda ini maupun ekspresi 100.000 orang di belakangnya tidak terlihat seperti mereka datang untuk membantunya. Ekspresi mereka tampak sangat berarti, tatapan mereka juga tampak menghina. Valentino tidak percaya bahwa orang-orang yang datang membantunya akan terlihat seperti ini. Hei, sebelum memberitahumu siapa kami, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Kata pemuda itu pada Valentino dengan sebuah senyuman bercanda di wajahnya. Silakan. Jawab Valentino sambil menatap pemuda itu dan mengangguk pelan. Apakah kamu tidak ingin tahu untuk apa kami datang ke sini? Salah.
aku sudah bilang kalau aku memang datang untuk membantumu, ya. Tapi, apakah kamu tidak penasaran bagaimana aku akan membantu kalian? Bab 2273, tapi aku mengenalmu. Apakah kamu tidak penasaran bagaimana kami akan membantu kalian? Kata pemuda itu dengan ekspresi yang sangat serius. Dia tampak seakan-akan dia sedang membahas masalah yang sangat serius dengan Valentino. Mendengar ucapan pemuda ini, Valentino menghela napas pelan dalam hatinya. Seperti yang dia duga, dia tidak boleh sembarangan menyimpan harapan terhadap hal-hal tertentu karena makin besar harapannya, kekecewaannya juga akan makin besar dan bahkan akan berubah menjadi sejenis keputusasaan. Kesenjangan psikologis besar sejenis ini akan membuat orang merasa sangat sengsara. Sekarang, Valentino sudah merasa yakin bahwa pemuda ini dan orang-orang di belakangnya jelas bukan bala bantuan yang datang untuk membantunya. Tadi, ini hanyalah sebuah tebakan, tetapi sekarang, Valentino sudah 99% yakin. Oleh karena itu, sekarang, bahkan minat Valentino untuk berbicara dengan pemuda ini seketika menghilang. Melihat Valentino tidak menanggapi ucapannya, senyuman cerah di wajah pemuda ini berangsur-angsur menghilang. Raut wajahnya juga berangsur-angsur menjadi dingin. Akhirnya, seulas senyuman sinis tersungging di bibirnya. Aku memang datang untuk membantu kalian. Lebih tepatnya, aku datang untuk membantu kalian masuk neraka. Hahaha. Seusai berbicara, pemuda ini tiba-tiba mendongak dan tertawa liar, ekspresinya sangat sinis. Sedangkan hampir 100.000 orang di belakangnya juga mengeluarkan suara tawa yang mengejutkan. Pada saat ini, Valentino dan yang lainnya seakan-akan menjadi monyet di mata mereka, sehingga mereka terus tertawa mengejek. Hahaha, konyol sekali. Orang-orang bodoh dari asosiasi Maple Pavilion tidak benar-benar mengira kalau kita adalah bala bantuan mereka, kan? Sepertinya begitu. Tadi, mereka menatap kita dengan ekspresi seperti melihat bintang penyelamat mereka. Hahaha, konyol sekali. Dasar para idiot. Mereka bodoh, ya? Pasukan berjumlah hampir 100.000 orang ini pun tertawa terbahak-bahak. Bagi mereka, setiap anggota asosiasi Maple Pavilion, termasuk Valentino, adalah orang bodoh. Mereka jelas-jelas datang untuk menghadapi asosiasi Maple Pavilion, tetapi asosiasi Maple Pavilion malah menganggap mereka sebagai penyelamat. Bagi mereka, perilaku seperti ini adalah perilaku orang bodoh. Untungnya, Valentino tidak pernah menyimpan harapan apapun terhadap mereka, jadi dia juga tidak mengungkapkan ekspresi apapun. Jika tidak, sepertinya suara tawa mereka akan lebih keras, kan? Kedinginan melintas di mata Valentino. Perasaan dipermainkan seperti ini sungguh tidak nyaman. Tadi, meskipun Valentino tampak sangat tenang, dia juga berharap bahwa orang-orang ini benar-benar adalah penyelamatnya. Karena asalkan ada bantuan yang datang, dia bisa berusaha sebisa mungkin untuk mengurangi jumlah korban dari bawahannya. Valentino memperlakukan setiap prajurit asosiasi Maple Pavilion sebagai saudaranya sendiri, jadi tentu saja dia tidak ingin mereka terbunuh atau terluka. Oleh karena itu, tadi, Valentino memang menyimpan harapan besar dalam hatinya, hanya saja dia tidak menunjukkannya. Namun, sekarang, harapan itu benar-benar hancur. Orang-orang ini bukanlah bala bantuan Valentino. Pemuda itu sengaja berbicara seperti itu hanya untuk mempermainkan Valentino. Hahaha, mereka memang bodoh. Betul sekali. Negan juga tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan langsung mengurungkan niatnya untuk mundur. Tuan Negan, situasi seperti apa ini? Apakah mereka orang-orang kita? Tanya banyak ketua pasukan kecil dengan ragu. Negan menggelengkan kepalanya, lalu berkata sambil tersenyum menyeramkan. Bukan, aku tidak tahu mereka siapa. Tapi, aku mengetahui sesuatu, yaitu di medan perang, musuh dari musuh kita adalah teman kita. Sekarang, karena orang-orang ini adalah musuh Valentino, mereka tentu saja adalah teman kita. Hahaha. Saat Negan mengucapkan kata-kata ini, para bandit wilayah barat juga tertawa terbahak-bahak. Apa yang dia katakan cukup masuk akal.
Sedangkan pada saat ini, kekhawatiran dalam hati para bandit wilayah barat juga menghilang sepenuhnya. Orang-orang ini bukan hanya bukan bala bantuan Valentino, tetapi bahkan mau melawan asosiasi Maple Pavilion. Bukankah artinya orang-orang ini adalah bala bantuan dari wilayah barat? Sekarang, ada 400.000 bandit wilayah barat, ditambah dengan 100.000 orang ini. Mereka seketika bisa menembus 500.000 orang. Adapun asosiasi Maple Pavilion hanya tersisa kurang dari 300.000 orang tua, lemah, sakit dan cacat. Jumlah orang dari wilayah barat, ditambah dengan 100.000 orang ini mencapai hampir 2 kali lipat dari jumlah mereka. Dalam situasi ini, bagaimana asosiasi Maple Pavilion bisa melawan mereka? Makin dipikirkan, mereka merasa makin bahagia, mereka pun langsung tertawa lagi. Para bandit wilayah barat, ditambah dengan 100.000 orang yang dipimpin pemuda itu, semuanya mengejek dan menunjuk para prajurit Maple Pavilion sambil tertawa terbahak-bahak. Prajurit Maple Pavilion seperti monyet yang menghibur para pengunjung di kebun binatang. Chris dan Mario menggertakkan gigi mereka dengan penuh amarah. Mereka ingin sekali langsung mengangkat SMG mereka dan membunuh orang-orang ini. Namun, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa melakukan hal itu karena meskipun mereka memiliki senjata, pihak lawan juga memiliki senjata. Begitu mereka melakukan hal itu, bukankah 500.000 orang dari gabungan dua kekuatan lawan akan langsung membantai lebih dari 200.000 prajurit Maple Pavilion dalam sekejap? Oleh karena itu, sebesar apapun api amarah dalam hatinya, dia juga hanya bisa menahan diri untuk sementara sambil menunggu keputusan Valentino. Oh ya, tadi kamu bertanya pada kami, siapa kami sebenarnya, kan? Kalau begitu, kamu sangat beruntung bisa bertemu dengan ketua kami. Pemuda itu terkekeh, lalu melambaikan tangannya ke belakang. Der. Terdengar suara deru mesin yang kuat. Sebuah mobil mewah kelas atas berwarna hitam melaju ke depan semua orang secara perlahan. Kemudian, pemuda itu pergi membuka pintu mobil dan membungkukkan badannya untuk menyambut orang yang berada di dalam mobil untuk keluar dari mobil. Valentino agak menyipitkan matanya. Tadi, dia mengira bahwa pemuda ini adalah ketua pasukan ini. Sekarang, ternyata ketuanya orang lain. Tap! Tidak lama kemudian, sebuah kaki melangkah keluar dari mobil mewah itu. Kemudian, seorang pemuda berwajah garang turun mobil dengan cepat. Dia mengenakan seragam tempur berwarna hitam dan sepatu bot tempur. Dia tampak sangat tangguh. Ketua! Pemuda yang membuka pintu mobil dan hampir 100.000 prajurit di sekitarnya membungkuk dengan serentak sembari menyapa pemuda itu dengan suara keras. Aura orang ini melonjak, membuat orang lain merasa sangat tertekan. Jika dilihat sekilas, pemuda ini tampaknya tidak istimewa. Namun, jika dilihat dengan saksama, tatapannya sangat mendalam. Pupil matanya lebih besar daripada orang normal, seakan-akan hampir menempati seluruh rongga matanya, membuat orang merasa ngeri. Setelah pemuda itu turun mobil, dia langsung menatap lurus ke arah Valentino dan bertanya, "Kamu Valentino Wijaya?" Dia mengamati Valentino dengan tatapan yang mengandung kesombongan dan penghinaan yang mendalam. Penghinaan ini bukan sengaja dibuat-buat, melainkan adalah sesuatu yang sangat normal baginya, seakan-akan Valentino adalah sebuah keberadaan yang sangat kecil baginya. "Aku tidak mengenalmu?" Valentino mengernyit sambil menatap pemuda itu. Dia memutar otaknya, tetapi dia tidak bisa mengingat siapa orang ini sebenarnya. Dia benar-benar tidak kepikiran kapan dia pernah bermusuhan dengan orang seperti ini. "Tapi aku mengenalmu," kata pemuda itu. Ekspresinya datar, nada bicaranya juga suram. Bab 2274, pantas dibunuh. Ketika pemuda itu mengatakan ini, Valentino pun tercengang. "Margaku de Reyes?" Tanpa menunggu Valentino bertanya, pemuda itu sudah memperkenalkan dirinya. "De Reyes." Valentino sedikit menyipitkan matanya. Pemuda itu hanya mengatakan marganya adalah De Reyes. Tampaknya, marga De Reyes ini pasti memiliki arti khusus.
Detik berikutnya, 4 kata tiba-tiba muncul di benak Valentino. Kota makmur, keluarga Darius. Selama ini, Valentino telah berurusan dengan banyak orang. Ada banyak keluarga yang bermusuhan dengan Valentino. Namun, satu-satunya keluarga yang memiliki dendam yang dalam dengan Valentino, serta memiliki marga Darius, hanyalah keluarga Darius dari kota makmur. Waktu itu, keluarga Darius menyerang Gunung Cloud malam-malam, lalu membawa Angel ke kota makmur untuk diinterogasi karena dendam generasi sebelumnya. Setelah itu, Valentino membawa orang ke kota makmur untuk membantai seluruh keluarga Darius. Awalnya, Valentino berpikir bahwa hal ini sudah menghilang sepenuhnya. Siapa sangka masih ada anggota keluarga Darius yang berkembang di luar negeri? Meskipun pemuda ini tidak secara langsung mengungkapkan dendamnya dengan Valentino, sekarang Valentino sudah bisa memastikan bahwa pemuda bermarga Darius ini pasti adalah keturunan keluarga Darius. Kenapa? Apa kamu sudah ingat? Iya. Kepala keluarga Darius kota makmur adalah kakekku. Pemuda itu tersenyum tipis. Kata-kata yang dia ucapkan pun sepenuhnya membenarkan dugaan Valentino. Sialan! Seru Chris. Kepala Mario berdengung, dia juga sontak tertegun. Keluarga Darius kota makmur. Pemuda ini ternyata adalah keturunan keluarga Darius kota makmur. Bagaimana ini bisa terjadi? Waktu itu, aku jelas sudah membunuh semua anggota keluarga Darius. Karena takut ke depannya akan membawakan masalah untuk Kak Valentino. Jadi, aku bahkan tidak melepaskan pelayan-pelayan keluarga Darius. Mario bergumam pada dirinya sendiri. Wajahnya penuh dengan keterkejutan dan penyesalan. Apakah pada akhirnya tetap ada seseorang yang lolos dari cengkeramannya? Bagaimanapun juga, Mario yang bertanggung jawab untuk menangani urusan tindak lanjut keluarga Darius kota makmur. Namun sekarang, Mario malah meninggalkan potensi bahaya yang begitu besar. Hal ini pun membuat Mario merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Sementara saat ini, Negan dan lainnya menonton adegan ini sambil tersenyum hina. Sekarang, mereka tidak begitu terburu-buru untuk menyerang asosiasi Maple Pavilion lagi. Karena Valentino memiliki dendam dengan pemuda bermarga Darius ini, kalau begitu, biarkan mereka selesai berbicara dulu, baru Negan dan lainnya mulai melenyapkan asosiasi Maple Pavilion. Kamu bukan orang keluarga Darius? Keluarga Darius tidak ada orang lagi. Jantung Valentino juga berdetak kencang, tapi ekspresi wajahnya tetap tidak berubah. Kenapa? Apa kamu berpikir dirimu, Valentino, adalah dewa? Memangnya kamu bisa tahu dengan jelas berapa banyak orang yang dimiliki keluarga Darius? Apakah kamu berpikir kamu adalah raja neraka yang bertanggung jawab atas hidup dan mati? Senyum hina pada wajah pemuda bermarga Darius itu semakin dalam. Valentino mengernyit, dia masih tidak menemukan jawabannya. Jelas-jelas, keluarga Darius sudah dibantai habis. Mengapa mereka masih memiliki orang yang berkembang di luar negeri? Terlebih lagi, orang ini masih bisa mengembangkan kekuatan yang sebesar ini. Derek tersenyum hina, lalu menatap Valentino sambil bertanya. Kalau bukan karena waktu itu, kakekku mengirimku ke luar negeri terlebih dahulu. Mungkin aku juga sudah dibunuh olehmu, kan? Apakah kamu tahu? Aku diam-diam dikirim ke luar negeri sejak aku masih kecil. Kemudian aku memiliki dukungan dana yang tak terhitung jumlahnya. Keluarga-keluarga di kota makmur itu bahkan tidak tahu kalau keluarga Darius masih memiliki orang sepertiku. Aku telah mendapatkan dana yang tak terhitung jumlahnya. Setelah bertahun-tahun, aku sudah menaklukkan begitu banyak kekuatan. Hari ini, aku membawa semuanya untuk menemuimu, Valentino. Menurutmu, kehormatanmu ini besar atau tidak? Tanya Derek sambil menatap Valentino dengan senyuman sinis. Chris melengkungkan bibirnya sambil berkata, Kalau begitu, kamu cukup tak berguna. Kita sama-sama memiliki dukungan dana. Dalam 5 tahun, aku telah mengembangkan asosiasi Maple Pavilion menjadi 100.000 orang. Tapi, kamu malah butuh 20 tahun?
Kak Valentino memperluas jumlah prajurit Maple Pavilion menjadi 300.000 orang dalam waktu 1 bulan. Tapi, kamu tetap saja memiliki begitu sedikit orang. Kata-kata Chris ini membuat wajah Derek langsung memerah. Ini adalah fakta. Chris tidak membual. Karena selama periode waktu ini, Derek telah menyelidiki banyak informasi tentang Valentino. Hai MPH! Berhenti berbicara omong kosong. Bagaimanapun juga, hari ini kalian semua harus mati. Karena kamu akan mati, aku akan memberitahumu suatu hal. Ingat Valentino, anggota keluarga Darius yang membunuhmu. Derek mencibir berulang kali, lalu hendak memberi perintah. Untuk apa kakekmu diam-diam mengirimmu ke sini ketika kamu masih kecil? Kurasa kakekmu sudah berniat untuk berkolaborasi dengan musuh untuk memberontak pada 20 tahun yang lalu, kan? Valentino sedikit menyipitkan matanya. Dia pun tersenyum dingin. Saat ini, Valentino telah memahami banyak hal di dalam hatinya. Termasuk beberapa keraguan yang muncul ketika menghadapi Tuan Besar Darius sebelumnya, saat ini pun perlahan terpecahkan. Keluarga Darius ini benar-benar pantas dibunuh. Kamu! Derek tertegun sejenak, kemudian perlahan tersenyum. Kamu benar. Waktu itu, kakekku sudah tahu bahwa situasi keluarga Darius di masa depan tidak akan terlalu baik. Jadi, dia mengirimku ke luar negeri terlebih dahulu demi mengembangkan sekelompok pasukan luar negeri untuk keluarga Darius. Dengan begitu, kalau negara Nagon ingin berurusan dengan keluarga Darius juga bisa memiliki hak untuk bersuara. Tapi, aku tidak menyangka kalau kamu, Valentino, akan begitu kejam. Kamu bahkan tidak memberi keluarga Darius kesempatan untuk bernegosiasi, melainkan langsung membantai keluarga Darius. Bukankah seharusnya aku meminta utang darah ini padamu? Derek berkata dengan percaya diri dan bahkan terdengar angkuh. Apakah semua hal yang dilakukan oleh keluarga Darius hanya untuk melindungi diri? Kamu sudah mengembangkan kekuatan yang begitu besar di luar negeri. Di antaranya masih terdapat begitu banyak orang negara Nagon. Apakah tidak ada sesuatu yang tersembunyi di balik ini? Dan juga, keluarga Darius kelihatannya memang sangat rendah hati di kota makmur. Tetapi sebenarnya berapa banyak hal yang telah kalian lakukan di balik layar? Valentino mengajukan beberapa pertanyaan secara berturut-turut, membuat wajah Derek semakin memerah karena murka. Memang, banyak hal yang dilakukan keluarga Darius sudah terencana. Derek mengembangkan kekuatannya di luar negeri, tentu juga demi menunggu sebuah kesempatan yang cocok untuk meledakkan kekuatan yang lebih kuat. Pada saat itu, jangankan kota makmur, bahkan seluruh negara Nagon pun tidak ada apa-apanya di mata mereka. Selama bertahun-tahun, keluarga Darius terlihat sangat rendah hati. Namun sebenarnya, banyak orang dari keluarga Darius telah memasuki beberapa departemen penting untuk bekerja. Begitu kesempatannya sudah matang, mereka secara alami akan mengambil tindakan bersama. Derek tidak menyangka bahwa Valentino akan menebak rencana keluarga Darius. Derek tidak bermaksud menyembunyikan apa-apa lagi. Dia berteriak keras pada Valentino. Persetan, karena kamu sudah menebaknya, aku juga tidak perlu menyembunyikannya lagi. Sebenarnya aku tidak merasa marah walau kamu membunuh semua anggota keluarga Darius. Karena aku sama sekali tidak memiliki perasaan pada mereka. Tetapi, kamu telah membunuh mereka semua, menyebabkan rencana keluarga Darius pun dibatalkan. Awalnya, tidak lama lagi aku akan menjalankan rencananya. Sampai saat itu, keluarga Darius akan melepaskan diri dari negara Nagon. Kemudian, kami akan pergi ke kekuatan luar negeri, menjadi pahlawan besar dan menikmati perlakuan spesial. Tetapi, kamu telah merusak semua rencanaku. Kamu pantas mati, kan? Ucap Derek pada Valentino, dia tidak menyembunyikannya lagi. Awalnya, Derek akan segera berhasil. Setelah itu, dia bisa saja pergi ke kekuatan luar negeri dan menjadi seorang bangsawan yang terhormat. Namun sekarang, semua ini menghilang karena Valentino telah membantai keluarga Darius.